Dengarkanlah nats pengantar ibadah kita yang diambil dari Mazmur 109 nomor 1 dan 2. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah minggu hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang memelihara kita sampai saat ini. Dengan hati yang bersyukur, kita memuji mengagungkan nama Tuhan. Masyurkan Rajamu, KPPK nomor 8. Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu dan sembahlah Dia. Angkatlah suaramu bernyanyi bergemar. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus memerintah, kasih-Nya besarlah. Dia basuh dosamu, Dia bertata tinggi. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Kristus Yesus Tuhan, tahtanya kekal, kunci kerajaan maut diberikan padanya. Bernyanyilah dengan hati bergemar memuji Dia. Mari sama-sama kita akan berdoa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kasih Tuhan selalu melingkupi kami di tengah setiap langkah kami, dalam pergumulan kami, dalam keluarga kami. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, kami memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, baik itu kami sadari maupun tidak, yang melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu bekerja dalam hati kami, hingga kami boleh tetap berjaga-jaga, hidup takut akan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berdoa menaikkan syafaat kami. Kiranya Engkau sendiri yang mau mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa bagi setiap kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, agar kita bisa menjadi saluran berkat bagi jemaat di sekitar kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa, kami mengucap syukur untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami yang sudah percaya, kami yang sudah ditebus, kiranya hidup kami betul-betul mencerminkan kasih Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, melalui kesaksian hidup kami, orang-orang di sekitar kami bisa merasakan kehadiran Tuhan, orang-orang bisa merasakan Injil yang merubahkan hati kami, sehingga juga mereka bisa mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong setiap kami dalam segala pergumulan kami, Engkau yang akan memberi kekuatan Tuhan penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya untuk pemilihan kepala daerah. Kita berdoa bagi KPU, pemerintah maupun aparat keamanan bisa bekerja dengan baik untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
kepala daerah ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa mengingat untuk proses pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada bulan Desember nanti Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk petugas-petugas KPU yang akan mempersiapkan acara ini supaya bisa berjalan dengan baik. Juga kerjasama yang baik antara aparat keamanan dengan pemerintah supaya setiap pemilih bisa memperhatikan protokol new normal yang baru. Kami bisa berjaga-jaga, berjaga jarak, dan tetap dengan melakukan pencoblosan dengan aman. Kami berdoa untuk setiap calon-calon yang akan Tuhan pakai untuk menjadi pemimpin daerah. Engkau berkati mereka Tuhan, bersihkan dari segala motivasi yang salah, sehingga sungguh-sungguh dengan takut akan Tuhan mereka bisa bekerja untuk kemakmuran bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk acara pemilihan umum ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Engkau yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami juga mau berdoa mengingat untuk saudara-saudara kami yang jemaat kami di tempat ini yang terbaring sakit dan yang lemah tubuh. Mereka yang sudah lama bergumul dengan kesehatan mereka. Mohon belas kasihan Tuhan, Engkau yang menghampiri mereka Tuhan, memberikan penghiburan, kekuatan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka hanya bersandar mengharap pertolongan daripada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan untuk obat-obatan yang dipakai Tuhan, bisa menjadi berkat bagi kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang adalah tabib yang ajaib, Engkau yang akan menyembuhkan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menaikkan syafaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang mau menyempurnakannya Tuhan. Dan Engkau mau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk tetap bersandar melalui iman kami, melalui doa-doa kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita kembali memuji kebaikan Tuhan. Kita dalam suka maupun duka, Tuhan selalu memberikan penghiburan, terlebih lagi untuk anugerah pengampunan di atas kayu salib. Mari sama-sama kita menyanyi dari KPPK nomor 49. Ku bersyukur Ia tebusku. Ku bersyukur Ia tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur Ia sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, damai di hatiku. Ku bersyukur Ia dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, Ia beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringi
bersyukur bunga mawar, meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku. Dia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Bacaan pertangkapan kita pada hari ini diambil dari Mazmur nomor yang ketiga. Kita akan membaca dengan bergantian. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jemaat sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Debbie Johannes. Yang tema yang dibawakan adalah eksposisi kitab 1 Samuel 26 ayat yang ke-9. Mari kita siapkan hati kita, biarlah kebenaran firman Tuhan yang memenuhi hati kita. KPPK nomor 142, kini penuhi hatiku. Roh Kudus penuhi daku dan sinari hatiku, lenyapkan kuasa
Roh Kudus kini penuhi hatiku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema eksposisi 1 Samuel 26 ayat yang ke-9. Bolehkah melawan orang yang diurapi Tuhan? Kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan ini dengan membaca 1 Samuel 26. Namun karena bagian ini sangat panjang, kita hanya akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel 26 ayat yang ke-7 sampai 11. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedangkan Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia aku tancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan dia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Mari sebelum kita menguraikan firman Tuhan ini, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus boleh menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini, kami boleh mengerti, kami boleh merasakan pimpinan-Mu terkait dengan hidup kami, dan kami boleh melakukannya Tuhan, sehingga kami semua boleh diubahkan oleh Tuhan seturut dengan Engkau. Pimpin hamba-Mu, pakailah dia boleh menguraikan kebenaran-Mu ini Tuhan, dan pimpin jemaat-Mu di setiap rumah masing-masing yang membaca dan merenungkannya, biarlah kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, siapakah di antara saudara sekalian yang pernah dikritik atau dihina? Ya, saya rasa saudara, setiap kita selama kita ini masih merasa adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari kesalahan atau kelalaian, maka pasti saudara ada orang yang akan mengkritik atau menghina kita. Nah saudara, meskipun kritikan itu wajar gitu ya, biasa terjadi, namun jujur saudara, kalau kita itu dikritik, kita itu dihina, bukankah kita itu merasa gak enak hati ya? Kita merasa tersinggung, malu, atau bisa juga kita merasa marah. Nah karena itu saudara, ada saja cara-cara yang dilakukan oleh orang untuk tidak dikritik atau dihina. Salah satunya kita dapati di negara Thailand. Yes, Bapak Ibu Saudara, di negeri Gajah Putih ini saudara ada hukum namanya lese majeste. Hukum ini menjamin kekebalan Raja Thailand terhadap kritikan rakyat. Nah, hukum ini menuliskan demikian saudara.
Siapapun tidak boleh ada yang menghina raja, ratu, atau putra mahkota. Kalau ada yang menghina, menghujat, maka akan dihukum 15 tahun penjara. Nah, hukum ini juga saudara menuliskan bahwa siapapun penguasa monarki yang bertahta, maka dia harus dibebaskan dari hukuman. Tidak boleh ada orang yang menyampaikan tuntutan kesalahan terhadap monarki yang sedang berkuasa. Saudara, luar biasa bukan? Beda sekali dengan iklim demokrasi di negara kita saat ini. Nah, yang menarik saudara, meskipun ada hukum lese majeste ini saudara, rakyat Thailand itu tetap saja mengkritik pemerintahnya. Ada yang mencoreti foto mendiang Raja Bhumipol, ada yang mengunggah ya foto anjing peliharaan mendiang raja begitu ya, bahkan ada yang menekan tombol like pada berita yang diduga menghina kerajaan, saudara. Bahkan sekarang lagi terjadi demo-demo, saudara, di Thailand saat ini. Ya, saudara, berkaca dari hal itu, saudara, kita melihat ada pemimpin negara yang menciptakan atau menyalahgunakan hukum negara untuk membuat dia imun dari kritik atau hinaan. Itu dunia politik, saudara. Nah, di dunia pelayanan rohani ada juga hamba-hamba Tuhan, pendeta, penginjil yang menyalahgunakan firman Tuhan agar dirinya tidak dikritik atau dihina. Biasanya saudara, hamba-hamba Tuhan ini itu sangat diidolakan oleh jemaat ya. Karena pelayanannya punya karisma yang luar biasa. Jemaat sangat mengagumi hamba-hamba Tuhan ini ya. Mereka untouchable gitu ya. Dianggap selalu benar gitu. Tidak boleh dikritik. Kalau ada yang berani mengkritik, wah langsung dibilangin nanti kamu dihukum Tuhan. Nah, salah satu ayat yang terkenal yang sering dipakai adalah ayat yang berbunyi, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ini tertulis di kisah Daud dan Saul dan juga di Mazmur 105 ayat 15. Nah, saudara, pertanyaannya, benarkah Alkitab itu melarang untuk hamba Tuhan itu dikritik atau dihina? Benarkah Tuhan itu tidak membolehkan hamba Tuhan itu dikritik atau dihina? Saudara, mari kita mempelajari hal ini secara khusus lewat teks yang tadi kita baca, kisah Daud dan Saul. Saudara, kalau kita membaca keseluruhan dari pasal 26 ini, bahkan pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan tahu bahwa kalimat jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan ini dikatakan oleh Daud dalam konteks relasinya dengan Raja Saul. Nah, saudara, pada saat itu Raja Saul itu merasa dengki, iri hati, marah karena Daud itu lebih sukses daripada Saul yang saat itu memerintah. Jadi karena dia iri, karena dia dengki, dia memburu Daud. Daud ketakutan sehingga dia harus melarikan diri dari tempat satu ke tempat yang lain, saudara. Dia berubah dari panglima perang yang sukses menjadi buronan kelas kakap. Nah, Alkitab mencatat ada kalanya Saul itu hampir berhasil menangkap Daud, tetapi Tuhan itu mencegah. Nah, di momen yang lain, saudara, dicatat juga bahwa seakan-akan Tuhan itu memberikan kesempatan kepada Daud untuk membalas Saul. Salah satunya dicatat dari kisah yang kita baca, yaitu di pasal 26 dan juga sebenarnya pasal 24. Kita akan melihat dua pasal ini secara bersama-sama, saudara. Saudara, di pasal yang ke-24, ketika Saul mengejar Daud di Gunung En-Gedi, dia itu sakit perut. Nah, waktu dia sakit perut,
dia pergi ke sebuah gua untuk buang hajat. Nah, tanpa disadari saudara, Daud itu lagi bersembunyi di gua yang sama bersama dengan pasukannya. Wah, ketika melihat keadaan itu, pasukan-pasukan Daud ini berkata kepada Daud, "Bos, ini nih kesempatan dari Tuhan. Ini nih kesempatan yang Tuhan kasih untuk kamu balas dendam kepada musuhmu. Ayo bunuh dia." Kemudian Daud maju dan diam-diam dia mengiris, memotong punca jubah Saul. Namun yang menarik saudara, dituliskan di Alkitab bahwa ketika Daud melakukan itu, berdebar-debar hatinya. Tuhan menegur dia di dalam hati. Kemudian dia sadar dan dia berkata, ini salah, ini gak boleh. Aku tidak boleh menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan saudara, hasilnya apa? Daud kemudian mengkonfrontasi Saul secara damai. Saul mengaku salah, kemudian dia mundur. Nah, tapi di pasal yang ke-26, saudara, ketika itu Saul itu kembali mengejar Daud untuk membunuhnya di padang gurun Sif, saudara. Nah, ketika Saul dan seluruh pasukannya itu sedang ada di perkemahan dan mereka sedang tertidur pulas, Daud dan Abisai itu turun mendekati Saul. Dan melihat kesempatan itu, Abisai nih, pahlawan Daud berkata, "Hei bos, ini nih lagi kesempatan dari Tuhan untuk membunuh musuhmu. Aku aja deh yang bunuh dia. Persoalan bakal selesai." Mungkin kira-kira seperti itu, saudara. Tetapi Alkitab mencatat Daud tanpa ragu berkata, "Jangan! Siapa orang yang bisa lolos dari hukuman ketika dia menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan?" Di akhir kisah, Saul memberkati Daud. Nampaknya terjadi rekonsiliasi di antara mereka. Dan ini adalah pertemuan terakhir antara Daud dengan Saul sebelum nantinya Saul itu mati dalam peperangan. Jadi saudara, melihat belajar dari pasal-pasal yang tadi, kita tahu bahwa perkataan Daud, "Jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan," itu bukanlah untuk melindungi diri dari ancaman. Bukan bentuk pembelaan. Tetapi justru itu adalah bentuk peringatan kepada dirinya sendiri. Bahwa yang berhak membalas kejahatan Saul itu hanya Tuhan. Bukan Daud. Kenapa? Karena Tuhan sudah memilih Saul menjadi raja. Tuhanlah yang berhak membalaskan kejahatan Saul kepada Daud. Oh saudara, sebenarnya Daud itu menderita ya karena dikejar-kejar oleh Saul. Daud sebenarnya punya kesempatan yang besar untuk membalaskan dendamnya karena dia menderita. Tetapi Daud menolak untuk main hakim sendiri. Dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami seperti Daud, kira-kira apakah kita bisa meneladani sikap Daud? Saudara, ketika ada orang itu berbuat jahat sama kita, dia menghina kita, dia melakukan apa yang jahat, bisakah kita kemudian berkata seperti Daud, biar Tuhan yang balas dia? Saudara, saya pikir ini sesuatu hal yang sulit ya. Karena natur kita sebagai manusia yang berdosa, kita itu lebih cenderung pengen membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan kita pengen kitalah yang langsung ngebales gitu ya. Apalagi kalau kita lihat orang yang menjahati kita itu, musuh kita itu lagi apes. Wah, lagi kena batunya, wah kita itu mungkin bakal syukur-syukurin gitu ya. Mungkin ada di antara yang kita bilang, itu tuh hukuman Tuhan gitu ya. Saudara, saya itu beberapa kali kalau lagi di jalan, lagi bawa motor gitu ya. Kemudian ada orang itu ngebut, potong jalan saya, kemudian melewati juga lampu merah gitu, saudara. Oh, saya itu jengkel banget gitu ya.
Dan saya tergoda untuk kemudian saya bilang begini, tunggu ya sampai lu jatuh ya, baru gue syukur-syukurin gitu ya. Saudara, manusia berdosa kita biasanya menuntut pembalasan. Nah tetapi saudara, orang yang mengaku diurapi oleh Tuhan tidak akan berbuat demikian. Saudara, orang yang diurapi oleh Tuhan tidak akan mengatasnamakan Tuhan untuk melakukan pembalasan kepada orang yang dia tidak suka atau orang yang menyerang dia. Orang yang diurapi oleh Tuhan tidak akan mengatasnamakan atau memakai ayat-ayat Alkitab untuk sebagai pembenaran dia melakukan hal yang jahat, membalas orang yang sudah menyakiti dia. Sebaliknya saudara, orang yang diurapi Tuhan akan terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan meski dia dihina atau orang berbuat jahat kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di Perjanjian Lama, istilah orang yang diurapi Tuhan itu biasanya memang bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan tugas khusus seperti nabi, imam, dan raja. Ya. Biasanya ada prosesi tertentu untuk mengurapi. Jadi biasanya pengurapan itu dilakukan oleh nabi. Nabi membawa minyak urapan kemudian mencurahkannya ke atas kepala seseorang yang dipilih oleh Tuhan. Kemudian dia akan menyatakan firman Tuhan akan tugas yang harus dikerjakan oleh orang yang diurapi tersebut. Nah, saudara, di PB, di Perjanjian Baru, ada perubahan. Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia digelari Kristus, artinya yang diurapi. Saudara, Tuhan Yesus diurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan karya keselamatan, untuk menyelamatkan saudara dan saya, manusia yang berdosa. Dan kalau kita baca 2 Korintus 1 ayat 21 dan 1 Yohanes 2 ayat 20, kita akan tahu saudara, bahwa oleh Kristus, maka saudara dan saya yang percaya kepada Dia, kita pun adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Kita adalah orang-orang yang dipilih, diurapi dengan kuasa Roh Kudus untuk melakukan tugas yang Tuhan sudah percayakan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Karena itu saudara, adalah hal yang lucu, bahkan menyesatkan kalau ada hamba Tuhan yang memakai ayat ini, jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan, untuk dia sebagai pembelaan, untuk menyatakan bahwa kamu gak boleh kritik aku, kamu gak boleh hina aku hamba Tuhan, aku orang yang diurapi Tuhan. Oh saudara, ini sesat. Ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, jika ayat jangan menjamah orang yang diurapi Tuhan itu tidak tepat untuk seorang hamba Tuhan itu membela diri dari kritikan atau hinaan, bagaimana kita menyingkapi apabila ada hamba Tuhan tuh yang salah dan memang harus ditegur? Apakah hanya Tuhan yang boleh menegur hamba Tuhan? Jemaat tidak boleh gitu ya. Saudara, Alkitab menuliskan, oh jelas sekali hamba Tuhan itu tidak lepas dari kesalahan dan Tuhan itu mengizinkan orang, baik sesama rekan hamba Tuhan, baik jemaat untuk menegur. Nah tetapi ada prinsipnya saudara. Kalau kita membaca 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 20, 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 20, saudara, di sana setidaknya ada 2 prinsip. Yang pertama adalah tetap menghormati. Tetap menghormati. Saudara, di ayat yang ke-17, 1 Timotius 5, di sana dituliskan bahwa penatua, atau zaman kita sekarang itu adalah hamba Tuhan, penatua yang kepemimpinannya baik berhak dihormati 2 kali lipat. Nah saudara, ini dituliskan bahwa bukan
bahwa kemudian penatua atau hamba Tuhan yang tidak baik kepemimpinannya tidak dihormati. Oh tidak, saudara. Mereka yang kepemimpinannya baik, yang mengajar firman Tuhan dengan baik, harus dihargai dan memang biasanya akan dihargai lebih oleh jemaat. Tetapi saudara, tiap-tiap hamba Tuhan punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Ada hamba Tuhan yang kepemimpinannya kurang, tidak baik, tidak cakap mengajar. Bukan berarti dia lalu tidak dihormati, saudara. Tidak. Ada hamba Tuhan yang mungkin melakukan dosa. Atau mungkin ada hamba Tuhan yang melayani dengan cara-cara yang salah, motivasi yang salah. Sehingga kemudian harus ditegur oleh majelis, oleh rekan, oleh jemaat. Saudara, apapun itu, hamba Tuhan perlu dihormati. Nah, memang menghormati itu berbeda dengan mengidolakan, saudara. Saudara, ketika kita menghormati seorang hamba Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Kita taat buta, menghormati buta, tidak, saudara. Ketika kita menghormati seorang hamba Tuhan, maka masih dan harus ada ruang bagi kritikan atau masukan. Itu adalah bentuk hormat, bentuk kasih. Nah, Alkitab menuliskan, saudara, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Jadi kalau kita itu menegur, termasuk menegur hamba Tuhan ketika dia salah, itu bentuk kasih, itu bentuk hormat. Jadi kalau saudara mengasihi hamba Tuhan, menghormati hamba Tuhan, tegurlah kalau hamba Tuhan itu salah. Jangan kita mengidolakan secara bodoh sosok hamba Tuhan dan menganggap bahwa dia selalu benar, gitu ya. Tidak pernah salah. Saudara, kalau kita melakukan ini, kita akan menganggap hamba Tuhan itu setara Tuhan, bukan sebagai hamba Tuhan. Saudara, itu dilarang oleh Alkitab. Alkitab melarang kita mengidolakan orang. Saudara, selain tetap menghormati, ada hal yang kedua, yaitu sertakan saksi. Di ayat 19 sampai ke 20. Nah, saudara sekalian, ketika hamba Tuhan itu salah dan memang bisa salah, tidak jarang ada orang memang akan mengkritik. Nah, namun saudara, kalau hanya ada satu orang yang mengkritik, yang menuduh, menyatakan kesalahan, saudara, sebaiknya itu tidak direspon. Kenapa? Karena tiap-tiap orang itu punya persepsinya masing-masing, punya penafsirannya masing-masing. Masukan, kritikan itu bisa sangat subjektif. Bisa ada yang patut didengar, ada yang tidak patut didengar. Nah, kita menuliskan kalau hanya dari satu orang, gak usah direspon. Tetapi kalau ada 2-3 orang saksi, maka itu harus ditindaklanjuti dengan serius, sesuai dengan disiplin gerejawi. Saudara, Tuhan Yesus pun menuliskan hal ini. Tuhan Yesus di Matius 18 ayat 15 sampai 20 mengajarkan prinsip-prinsip disiplin gerejawi kalau ada orang yang salah. Itu berlaku baik jemaat maupun hamba Tuhan. Jadi saudara, kalau ada hamba Tuhan itu salah, tegurlah dengan cara yang hormat, dengan cara yang kasih, dan disertai dengan saksi 2-3 orang, bahkan kalau lebih baik. Kalau dia tetap bersikeras dengan kesalahannya, tegur di depan jemaat, supaya menjadi pelajaran bagi jemaat. Kalau tidak mempan, saudara, serahkanlah itu menjadi bagian Tuhan. Tuhan akan bekerja bagi hambanya. Saudara, yang terakhir, saya mengatakan ini kepada diri saya sendiri dan juga kepada sesama rekan hamba Tuhan. Saudara, kalau kita itu ditegur
dikritik, entah itu dengan maksud membangun atau menghancurkan. Saudara, terimalah kritikan itu dengan hati yang terbuka, dengan sikap yang rendah hati, karena kita ini hamba. Dan kalau kita itu melakukan dosa, kalau kita lalai mengerjakan pelayanan kita, kalau kita melakukan hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, dan kemudian ditegur oleh majelis, oleh sesama rekan hamba Tuhan, bahkan kemudian kita ditegur oleh Tuhan sendiri, saudara, anggaplah itu sebagai anugerah didikan Tuhan. Jangan dianggap remeh. Jangan disepelekan, apalagi saudara, jangan ditolak kemudian kita bilang, wah jangan jamah ya orang yang diurapi Tuhan. Wah ini sekali lagi itu menyesatkan saudara. Terimalah sebagai anugerah didikan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita ini sudah berjuang hidup melakukan kehendak Tuhan, kita menjaga kekudusan hidup, integritas pelayanan kita dengan baik, meskipun belum sempurna. Saudara, kita tahu tidak ada orang yang pelayanannya sempurna. Kalaupun ada yang sempurna, tetap saja ada orang yang akan menghina atau mengkritik. Nah, ketika kita sudah melakukan yang benar, tetapi ada orang yang menghina, mengkritik, bahkan melakukan yang jahat, saudara, ingatlah perkataan Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 11-12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembira, karena upahmu besar di surga. Karena demikianlah diperlakukan nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, di dalam pelayanan saya berjuang untuk menerima kritikan atau masukan. Tidak jarang saudara, saya harus menerima kritikan dari orang-orang yang junior, atau karena saya pelayanan di remaja, tidak jarang saya itu juga harus terbuka menerima teguran atau kritikan dari adik-adik remaja yang saya layani. Saya ingat satu waktu saudara, ketika saya sedang pelayanan gitu ya, satu acara besar, saya merasa saya sudah mengatur sesi-sesi dengan baik. Saya merasa saya sudah mengkomunikasikan semua desain acara itu dengan baik kepada adik-adik panitia. Tapi ternyata saya salah, saudara. Ketika sebuah sesi sedang berlangsung, saya diberitahu ada seorang adik panitia itu menangis karena merasa jengkel kepada saya, karena apa yang saya desain itu membuat acara yang lain morat-marit. Mendengar bahwa ada adik panitia itu menangis, saudara, saya lalu meninggalkan sesi itu. Saya mendatangi ruangan di mana katanya adik itu berada. Saya melihat dia dari kejauhan dan memang dia sedang menangis ditemani oleh beberapa orang. Saudara, melihat itu, saya memutuskan untuk tidak masuk. Sebab saya tahu kalau saya masuk, dia akan berhenti nangis gitu ya, dia malu. Saya memutuskan untuk diam. Nah, dalam kediaman saya, saudara, sebenarnya hati saya itu bergeruh gitu ya. Bergelora karena saya pikir, saya itu udah benar gitu loh. Saya sudah merancangkan semua dengan baik. Kok dia nyalahin gitu ya. Wah, saya risau, saudara. Tetapi saya memutuskan untuk merenungkan dan mencari tahu letak masalah yang sebenarnya. Dan kemudian saya berdoa bagi diri saya sendiri dan adik itu. Ketika tiba hari evaluasi, saudara, dalam rapat evaluasi itu saya terbuka dengan semua evaluasi yang ada. Lalu saya merasakan gerakan hati untuk meminta maaf. Jadi saudara, di hadapan seluruh panitia acara itu, saya meminta maaf kepada adik itu. Saya bilang saya salah, saya minta maaf.
Oh saudara sekalian, saya menyadari saya salah. Ada cara-cara saya yang salah dan saya sudah menyakiti adik yang saya layani. Dan untuk itu saya perlu terbuka terhadap kritikan atau teguran meskipun saat itu mereka gak berani bilang, saudara. Ya mungkin mereka takut ya sama pembinanya gitu ya. Mengkritik pembina mungkin saja mereka menganggap bahwa nanti hasilnya gak baik gitu ya. Tapi saudara, saya menyadari saya salah. Dan saya perlu minta maaf. Saudara, peristiwa itu membuat saya bersyukur dan saya menyadari Tuhan sedang membentuk saya untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan saya masih terus berproses hingga saat ini. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar. Ayat firman Tuhan, jangan jama orang yang diurapi oleh Tuhan, itu bukanlah ayat yang dapat digunakan supaya hamba Tuhan itu imun dari kritikan atau hinaan. Tetapi sebaliknya ayat itu harusnya menjadi ayat introspeksi. Ayat yang memperingatkan hamba Tuhan apakah sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Cara jangan sesat. Kalau ada orang yang berbuat kejahatan, entah itu hamba Tuhan atau jemaat atau siapapun, maka pembalasan itu akan Tuhan pasti kerjakan. Kita tidak berhak membalas. Dan saudara, jika ada kesalahan, jika hamba Tuhan salah, mari sebagai jemaat yang mengasihi dan menghormati hamba Tuhan, mari tegur dengan kasih, dengan hormat, dan sertakan saksi. Dan sebagai hamba Tuhan, saudara, kalau kita salah, kita berdosa, mari kita terbuka terhadap teguran. Saudara, kalau kita semua melakukan hal itu, maka gereja itu akan menjadi komunitas yang sehat. Komunitas di mana baik hamba Tuhan maupun jemaat itu bertumbuh karena hidup di dalam integritas, hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau gereja menjadi komunitas yang demikian, tentu berkat Tuhan itu akan turun. Kiranya Tuhan boleh menolong kita menjadi gereja, baik hamba Tuhan, jemaat, menjadi orang-orang yang terus hidup takut akan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang dapat berkata bahwa kami benar. Kami tidak memiliki kesalahan. Tidak ada satupun di antara kami yang imun dari kritikan, hinaan, atau penderitaan. Karena itu Tuhan, ajar kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami boleh rendah hati ketika orang lain menegur kami. Entahkah itu orang yang senior ataupun jemaat yang sederhana, jemaat yang muda. Tuhan, tolong kami sebagai hamba-hamba-Mu boleh menerima teguran itu dengan hati yang terbuka. Melihat itu sebagai sarana anugerah didikan Tuhan bagi kami hamba-hamba-Mu. Dan Tuhan, tolonglah setiap jemaat-Mu. Biarlah ketika jemaat-Mu melihat kesalahan, menyadari bahwa kami sebagai hamba-hamba-Mu melakukan kesalahan, melakukan dosa, berikan keberanian untuk boleh menegur. Biarlah dengan hormat, dengan kasih, dan disertai dengan kesaksian beberapa saudara. Biarlah kami, orang yang melakukan kesalahan, juga boleh bertobat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong gereja kami. Boleh menjadi gereja yang otentik, yang bukan menyembunyikan kesalahan, tetapi boleh menyatakannya dan bertobat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu.
Tolong kami boleh melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan dengan ucapan syukur. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening bank yang tertera pada layar. Dengarkanlah nats persembahan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita memuji Tuhan dari KPPK 355. Apa yang kau buat bagi Yesus? Apa yang kau buat baginya cukup giat kakak. Saat lancar atau susah tetap menginjilkan. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu, apa yang kau buat baginya, cukup rajinlah kau, bersabarnya kan menanglah, jadilah saksinya. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Apa yang kau buat baginya, cukup gencar kakak. Malam surut terangkan tiba, sambutlah Tuhanmu. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami terlebih lagi Tuhan, memberikan hidup kami, memberikan hati kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari sama-sama kita menyanyikan doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh penginjil Debbie Yohanes. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, kita akan menutup ibadah ini dan kita akan memohon berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur untuk setiap pujian, setiap doa, dan kebenaran firman yang boleh kami pelajari hari ini.
Tuhan, tiba saatnya kami akan kembali kepada kehidupan kami, aktivitas kami. Ketika kami di rumah, ketika kami bekerja, sekolah, kuliah, atau apapun Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami dan memampukan kami boleh melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah